Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul Allah. Rasul Allah yaitu seseorang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia menuju ke arah yang benar. Salah satu Rasul Allah yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud merupakan salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Alut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika terjadi peperangan antara keduanya, Nabi Daud membela Raja Alut yang beriman dan dapat membunuh Raja Jalut yang kafir di dalam peperangan tersebut. Suatu ketika, sesudah Nabi Alut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian, pada saat itu juga Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu sebuah kitab yang bernama Kitab Zabur. Baiklah, mari kita baca bersama-sama ayat di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda sabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur merupakan salah satu mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain kitab Zabur, mukjizat yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi Daud antara lain, setiap pagi dan senja gunung-gunung pun bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud juga dapat memahami bahasa burung-burung, dan binatang-binatang dapat mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti lilin, kemudian ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun menjadi sebuah baju perang. Jenis baju perang ini pemakainya dapat lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang beberapa mukjizat Nabi Daud alaihissalam telah disebutkan dalam surat Saba ayat 10 sampai 11 dan surat Al-Anbiya ayat 20. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama salat malam, berpuasa separuh tahun, yaitu berpuasa sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal.
Nabi Daud alaihissalam juga memiliki keberanian yang luar biasa. Nabi Daud tidak akan melarikan diri dari peperangan ketika ada musuh yang sangat kuat. Salah satu keistimewaan Nabi Daud lainnya yaitu Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu sampai sekarang. Apabila ia melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, dari cerita yang sudah Bapak sampaikan, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama yaitu Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam dapat menciptakan baju perang dari besi tanpa memerlukan peralatan lainnya. Yang kelima, Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu. Yang keenam, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa, yaitu berpuasa selang-seling, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Nah, dari pelajaran yang sudah kita ambil, marilah kita biasakan untuk selalu bertasbih kepada Allah. Dan juga marilah kita selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Nah, kemudian Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud sesudah Nabi Daud diangkat menjadi rasul oleh Allah? Pertanyaan yang kedua, coba kalian jelaskan secara singkat beberapa teladan dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, baiklah, cukup dua saja ya pertanyaannya. Jawaban dapat kalian kirimkan melalui WA ke nomor WA Bapak. Karena waktu sudah habis, marilah kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.